Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga untuk kali pertama di tahun yang baru ini. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Triskunadi, hari ini Kamis 25 Januari 2024. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Sesaat lagi kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan tuntunan dan bimbingan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya beri tema jangan hilang kendali. Manusia itu bisa berubah menjadi baik, namun bisa juga sebaliknya menjadi tidak baik. Perubahan demikian ini tidak hanya berlaku pada fisik saja, tetapi juga bisa terjadi dalam banyak hal, misalnya pola pikir, karakter, iman, dan sebagainya. Terkait renungan ini, saya akan membacakan sebuah ayat dan meminta saudara-saudara untuk mengisi bagian titik-titiknya, diisi dengan jawaban yang benar. Ayat ini berbunyi begini, dan titik melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, siapakah titik-titik tersebut? Jawabnya adalah Salomo. Ayat ini terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 6. Bunyi lengkapnya, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Kita tahu bukan sepak terjang Salomo ini? Ia dikenal sebagai seorang raja yang bukan saja berjaya dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas dan kekayaan yang luar biasa, tetapi juga seorang raja yang saleh, takut akan Tuhan, berhikmat. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 21 dengan sangat jelas disebutkan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Karena sangat berhikmat itu, ia juga dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Itulah Salomo, dengan segala kebesaran dan kebijaksanaannya, sangat mengagumkan, seolah tanpa celah di dalam kehidupannya. Namun itu semua pada awalnya, waktu ia masih muda. Sesudah ia menjadi tua, terjadilah perubahan besar, bukan ke arah yang baik, tetapi malah sebaliknya. Secara fisik, benar, ia tetap seorang raja yang jaya, berkuasa dan sangat kaya raya. Bahkan ia sampai bisa memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Sebuah kehidupan yang super mewah. Namun Alkitab memberikan keterangan demikian. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Dan kemudian dipertegas dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kemudian di pasal 11 ayat 9
disebutkan bahwa Tuhan pun murka kepada Salomo sebab hatinya telah berpaling dari Tuhan. Inilah perubahan besar yang saya maksudkan. Dari orang yang saleh, takut akan Tuhan, sangat bijaksana, berubah menjadi seorang pendosa. Kehidupannya seolah lepas kendali. Ia menduakan Tuhan, tidak lagi sepenuh hati berpaut dan mengikut Tuhan. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari kisah hidup Salomo yang demikian ini? Yang pasti adalah jangan sampai kita kehilangan kendali atas diri kita, sehingga hanya menuruti keinginan dan nafsu kita sendiri. Tanpa pengendalian diri yang kuat, kita bisa tergelincir hebat seperti Salomo tadi. Dan untuk bisa mengendalikan diri, penting bagi kita untuk selalu dan terus mawas diri. Melihat diri kita dalam arti memeriksa, mengoreksi, mengevaluasi diri secara objektif, secara jujur. Dalam hal ini penting untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan diri kita dalam segala aspek. Untuk melihat apakah pertumbuhan dan perkembangan diri kita sudah menuju ke arah yang tepat, sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan kehendaki. Dan dengan begini, kita dapat menjadi orang yang ketika mengalami perubahan, maka perubahan kita adalah ke arah yang baik, menjadi orang yang semakin baik. Untuk itu, kita dapat melihat bagaimana diri kita saat ini dibandingkan dengan diri kita di masa lalu atau di masa-masa sebelum-sebelumnya. Misalnya, apakah saat ini diri kita semakin dekat dengan Tuhan? Semakin mengenal kehendak Tuhan dibandingkan sebelumnya? Apakah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan saat ini semakin baik dibandingkan sebelumnya? Apakah karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, kebiasaan kita sehari-hari saat ini lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya? Apakah mindset kita, pemaknaan kita terhadap hidup saat ini lebih baik dari masa-masa sebelumnya, dan sebagainya? Jika makin baik, bersyukurlah, sebab arah pertumbuhan dan perkembangan kita sudah benar. Pertahankan, bahkan harus semakin ditingkatkan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, di usia yang semakin bertambah, dari detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, tahun ke tahun, jangan sampai suatu saat kita berubah menjadi bekas orang baik, bekas orang Kristen, bekas orang beriman. Jangan, tetaplah menjadi orang baik, bahkan semakin baik. Tetaplah menjadi orang Kristen, bahkan menjadi semakin Kristiani. Tetaplah menjadi orang beriman, bahkan semakin beriman. Jangan sampai kita kelak berubah menjadi orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjaga diri kami agar berubah, bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik, yang seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kami kehilangan kendali atas diri kami, sehingga kami terperosok kepada kehidupan yang tidak Tuhan berkenan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat terus berubah ke arah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Terus kendalikan diri ke arah yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati.